Kalau kita tidak mengganggu orang, berarti kita sudah bersedekah kepada orang itu. Selanjutnya kita akan baca beberapa hadis terkait dengan bab ini. Yang pertama, hadis riwayat Abi Dzar Jundub bin Junadah. Ini sahabat Rasulullah Abu Dzar. Siapa beliau ini Bapak-bapak? Abu Dzar ini salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau masuk Islam di awal-awal Islam. Jadi kurang lebih beliau ini urutan kelima masuk Islam, Abu Dzar ini. Kemudian beliau ini cerdas sekali, kecerdasannya sedikit di bawah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini cerdas orangnya dan pemberani. Beliau secara terang-terangan mengumumkan Islam ini sebelum hijrah. Ini berarti berani sekali di Mekah. Nah, kalau Ibnu Mas'ud itu berani membaca Al-Quran terang-terangan di hadapan orang musyrik sampai dipukul habis-habisan, tapi tidak kapok. Besoknya kembali dia baca, kembali dipukul sampai begitu. Nah, beliau ini juga orang yang berani menyuarakan Islam secara terang-terangan sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau ini Bapak-bapak orangnya tinggi, ya, kemudian kekar badannya dan kulitnya sawo matang. Nah, berbeda dengan Umar. Umar orangnya tinggi juga. Kalau Umar ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tingginya kalau beliau duduk seperti orang berdiri, itu tingginya. Jadi kalau beliau duduk seperti orang berdiri. Dan kalau mau naik kuda, tidak perlu dia naik, cukup dia ngengkang saja, kuda jalan di bawah selangkangnya. Itu tingginya. Jadi kalau sepeda motor Vario yang dia naiki ya ndak bisa itu, karena tingginya itu. Kalau kuda itu bisa lewat di bawah selangkangan beliau. Orangnya gagah, pemberani, dan kulitnya putih. Ini Umar radhiyallahu anhu. Kemudian qultu, kata beliau, saya katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal kalau saya kerjakan dapat pahala besar? Ini rata-rata sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal yang maksimal. Itu bukan sekedarnya. Kalau kita kadang baru saja kita sudah selesai sholat maghrib, kemudian azan isya, lah baru saja kita maghrib sudah azan lagi, cepatnya ya itu. Jadi seakan-akan kita tidak ridho dengan datangnya waktu isya karena begitu cepat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu rahimakumullah, sahabat itu menanyakan amal yang paling maksimal apa itu supaya dapat pahala besar. Qala, kata Nabi, yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Alhamdulillah bapak-bapak, kita dilahirkan menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah walaupun kita tidak pernah memintanya. Jadi saya kira masing-masing kita semua tidak pernah berharap menjadi seorang muslim, tapi Allah berikan kita ini. Jadi Allah lahirkan kita menjadi muslim dan kita kuat teguh memegang ajaran
Islam ini. Karena kadang ada orang yang lahir dari perut ibunya yang muslimah, tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya itu menjadi kafir. Seperti pendeta Saifuddin nih. Jadi dia guru agama, tapi ternyata salah jalan, akhirnya menjadi pendeta. Kemudian dia doakan anak-anaknya supaya mengikuti jalannya dengan menulis buku yang berjudul "Wahai anakku, bertaubatlah". Kemudian anaknya nulis buku "Wahai bapakku, bertaubatlah". Begitu. Nah ini, jadi kita alhamdulillah lahir sebagai seorang muslim, sekalipun kita tidak pernah memintanya. Kelak kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berikan kita surga di saat kita sering sekali meminta surga ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung dari murkamu dan dari nerakamu. Itu sering sekali kita minta kepada Allah. Kita berharap di saat kita sering minta surga, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Jadi yang pertama bapak-bapak, yang paling mulia dalam kehidupan kita itu adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wal jihadu fi sabilillah. Jadi yang afdal kedua itu jihad di jalan Allah. Bapak-bapak, saat ini kita tidak ada perintah jihad ya, karena tidak ada peperangan. Maka jihad yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah jihad mali, jihad dalam bentuk menyumbangkan sebagian harta kita, sekecil apapun, seperti pembahasan kita yang terdahulu. Kalau kita tidak punya banyak, seberapa yang kita punya yang kita keluarkan. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali di masjid kita ini ada sedekah nasi bungkus setiap pagi Jumat. Ini mulia sekali niatnya, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Kalau tidak bisa 10 bungkus, mana-mana karena kita meled bersedekah, sebungkus kita bentek. Tapi isi dalamnya ayam panggang, ayam ini berkualitas sekali. Itu yang penting, kita bisa berbagi walaupun tidak banyak. Biarkan orang mengatakan, sebungkus jamaah, tidak apa-apa. Yang penting kita berbuat baik seperti yang lain. Jadi kalau yang pertama mencetus ide nyumbang nasi bungkus setiap Jumat itu, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Ini akan dapat pahala karena dia yang memulai kebaikan itu. Nah, karena itu bapak-bapak ya, karena hari ini tidak ada jihad saifi yang bentuknya pakai pedang, pakai senjata, maka kita jihad mali ya, berupa uang atau barang. Ini yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Masya Allah bapak-bapak, yang makan nasi kita itu orang-orang mulia. Baru selesai sholat subuh, kemudian dia lanjut dengan pengajian, kemudian pulang makan nasi bungkus kita. Masya Allah, mulia sekali. Ini orang terhormat yang makan, yaitu orang-orang yang baru selesai menyembah Allah, beribadah, sholat subuh, sholat yang paling berat buat orang-orang munafik. Nih. Kemudian setelah itu ngaji, dan itu fardu, pindah dari satu fardu ke fardu yang lain. Kemudian nasi kita dimakan oleh
mereka. Masya Allah, ini mulia sekali. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah rezekinya, kemudian semakin banyak orang yang mengikuti jamaah-jamaah kita. Kemudian qultu, kata Abu Dzar, saya katakan lagi, ayyur riqabi afdal. Dia tidak cukup dengan satu pertanyaan. Dia tanya lagi Nabi, ya Rasulullah, kalau saya membebaskan budak, jadi budak seperti apa yang paling baik yang harus saya bebaskan? Apa kata Nabi? Qala, Nabi bersabda, anfasuha inda ahliha, yang paling dicintai, disenangi oleh yang punya, oleh tuannya. Ini, itu yang paling bagus. Berarti yang paling pasu, yang paling gampang disuruh, rajin bekerja, gagah orangnya. Nah ini, itu yang paling baik, disenangi sama tuannya. Kemudian qultu, saya katakan lagi, fa illam af'al, bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan itu? Dia bertanya tapi dia koreksi lagi, bagaimana kalau saya nggak bisa? Itu, kalau saya tidak bisa lakukan itu, membebaskan budak yang paling mahal, apa yang harus saya kerjakan? Apa kata Nabi? Qala, sabar. Ini Nabi, Masya Allah, dia ditanya terus, sabar menjawab. Kata Nabi, qala tu'inu dha'i'an. Jadi kalau kamu tidak bisa membebaskan budak, maka bantu orang yang butuh, yang miskin. Jadi bantu semampu kamu. Ini kata Nabi. Kalau tidak baik itu butuh karena untuk makan keluarganya, yang kedua butuh karena kemiskinan. Itu. Karena bapak-bapak bisa jadi orang walaupun punya mobil, tapi untuk bayar kuliah anaknya karena mahal nggak ada. Gitu. Ini dia punya mobil, bagus mobilnya, tapi tiba-tiba anaknya minta bayar kuliah 120 juta. Gitu. Ya berat. Nah kalau yang seperti ini, walaupun rumahnya bagus, kemudian mobilnya ada, harus dibantu. Ini harus dibantu karena butuh. Dalam kondisi ini dia disebut miskin. Ini miskin disebut walaupun dia punya mobil, karena dia butuh. Karena mobil itu kalau dijual dia nggak bisa kerja lagi, nggak bisa melakukan apa-apa, maka butuh dibantu untuk bayar sekolah anaknya. Begitu. Au tasna'a li akhraka. Kata Nabi, kalau kamu tidak bisa juga, kamu lakukan sesuatu untuk mengajar keterampilan orang ini yang tidak dia bisa lakukan. Terampilan apa supaya dia bisa melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Qultu, saya katakan lagi. Ini kata Abu Dzar. Saya tanya lagi Nabi, ya Rasulullah, ara'aita inda iftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau saya tidak bisa lakukan sebagian? Hanya sebagian kecil yang saya bisa lakukan, tapi sebagiannya lagi saya tidak bisa. Ini bagaimana? Kemudian Nabi mengatakan, qala, kata Nabi, takuffu syarraka 'anin nas. Jadi kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, hanya sebagian kecil yang bisa kamu lakukan, tolong jangan ganggu orang lain gitu. Jangan sakiti orang lain, baik fisik maupun perasaannya. Jangan. Kalau kamu di rumah, kalau orang sedang tidur, jangan angkat suara, jangan setel tip suaranya besar-besar. Ini cilokak, blek ongkat.
Nih orang sedang tidur, diputer besar-besar suara ini. Ini mengganggu orang yang sedang tidur. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Jadi keburukan kita itu mengganggu orang lain. Kata Nabi, takuffu syarraka anin nas. Stop keburukanmu kepada orang lain. Kemudian kata Nabi, fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Itu sedekah darimu kepada orang itu untuk dirimu. Jadi bapak-bapak, kalau kita tidak mengganggu orang, berarti kita sudah bersedekah kepada orang itu. Kalau kita tidak mengganggu orang lain, kita sudah bersedekah kepada orang itu. Ini, jadi artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus banyak sabar, gitu. Bersabar atas keburukan orang lain. Jadi kalau kita harus sabar menahan diri tidak berbuat buruk kepada orang lain.